Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai, perkenalkan nama saya Saraswati Simon. Saya mahasiswa Universitas Negeri Terbuka Prodi S1 PG PAUD semester 2 UPJJ Manado. Oke, kali ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus pada anak yang mengalami gangguan pada pendengaran serta cara penanganannya. Tunarungu yaitu orang yang mengalami gangguan pada organ pendengaran yang mengakibatkan kemampuan mendengar mulai dari tingkat ringan hingga tingkat berat sekali dan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli adalah orang yang memiliki hambatan untuk mendengar sehingga tidak bisa memproses informasi bahasa dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Sedangkan orang yang kurang dengar adalah orang yang biasanya menggunakan alat bantu dengar untuk memproses informasi bahasa dari orang lain dan dapat berkomunikasi dari sisa pendengarannya. Kemudian, cara mengetahui anak yang mengalami gangguan pada pendengaran yaitu dengan melakukan deteksi dini. Deteksi dini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu tes screening atau screening test. Screening test yaitu pemeriksaan organ pendengaran secara rutin yang bisa dilakukan pada dokter spesialis THT atau audiologis. Kemudian yang kedua, pure tone audiometry, yaitu untuk mengukur ambang batas pendengaran pada anak dengan cara mendengarkan bunyi-bunyian yang berbeda frekuensinya. Kemudian yang ketiga, pengukuran speech audiometry yang dapat dilakukan untuk menguji anak seberapa dapat memahaminya ucapan dari seseorang. Kemudian yang terakhir, tes khusus. Tes ini biasanya dilakukan untuk anak yang usianya masih sangat muda atau pada anak yang sulit untuk dites, baik untuk speech audiometry maupun pure audiometry. Pada tes ini dilakukan dengan bermain atau play audiometry. Kemudian penyebab gangguan pada pendengaran pada anak yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor non-genetik. Faktor genetik yaitu faktor keturunan yang dari orang tua atau anggota keluarga yang mengalami gangguan pendengaran. Kemungkinan anak tersebut juga akan mengalami gangguan pada pendengarannya. Kemudian faktor non-genetik. Faktor non-genetik yaitu seperti terjadi kecelakaan yang mengakibat gangguan pada pendengarannya, lahir secara prematur, berat badan kurang, kemudian penyakit yang diderita pada saat ibu hamil yang sehingga pada saat lahir anak kemungkinan juga akan mengalami gangguan pendengaran. Dampak langsung gangguan pendengaran yaitu terhambatnya komunikasi secara verbal maupun lisan yang akibatnya anak tersebut akan terhambat pada proses pendidikan dan juga proses pembelajaran. Namun demikian, anak tersebut perlu diasah potensinya untuk komunikasi dan berbicaranya dengan layanan khusus. Kemudian upaya penanganan yang dapat dilakukan pada anak yang mengalami gangguan pendengaran seperti pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis atau THT, kemudian terapi bicara, pendekatan oral. Pendekatan oral ini dapat dilakukan dengan menggunakan suara untuk meningkatkan kemampuan bicara dan perkembangan bahasa pada anak. Kemudian pelatihan komunikasi biasanya menggunakan pendekatan oral atau pelatihan bahasa isyarat. Saya sebagai guru mengajar anak yang berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran tentu berbeda dengan anak lainnya. Kenapa? Karena keterbatasan bahasa akan sangat menghambat mereka dalam berkomunikasi. Anak dengan gangguan pendengaran adalah anak yang
fungsi pendengaran yang tidak sesuai dengan anak yang seusianya, sehingga anak tersebut perlu atau membutuhkan layanan pendidikan khusus. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.